Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara ngobrol online ya. Kali ini pembicaranya sama Mas Agung Raharja ya. Oke ya. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bisnis ya kayaknya ya. Jualan. Karena Mas Agung ini kayaknya jago jualan ya. Alhamdulillah. Lumayan ya. Iya. Oke. Karena rezeki dari Allah. Iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya pengen kenalan dulu Mas Agung ini siapa, kemudian apa dan lain sebagainya, hobi dan lain sebagainya. Bisa dikenalkan mungkin? Nama saya Agung Raharja. Oh, saya megang ya? Iya, makan sendiri. Nyekel dewe, Rek. Nama saya Agung Raharja. Oh iya, saya owner dari Flika Bags. Kebetulan berbisnis di fashion retail ya. Jual tas. Tas apa, Mas? Tas wanita. Oh, tas wanita. Iya, tas Sampai wanita. sangar ini kok jual tas wanita itu. Awalnya gimana? Awalnya sih dulu karena nggak ada uang jajan ya. Ada uang jajan dari orang tua, cuman kelihatannya kurang mencukupi ya. Jadi mau nggak mau kita harus cari sendiri ya. Jajannya Jadi, apa kira-kira? Hah? Jajannya apa? Iya, Pak. Dulu makan aja udah susah itu. Iya. Jadi makan 3 kali sehari aja udah susah. Jadi kita mau nggak mau itu harus mencari sendiri. Akhirnya saya sama istri saya sepakat buat bikin brand ya. Jual tas ya. Kenapa jual tas? Dikarenakan tempat saya itu deket banget sama industri tas ya di Tanggulangin. Terus ini ya. Jadi apa nih selain bisnis kesibukannya Mas Agung ini ngapain gitu? Kesibukannya paling ngurus anak ya. Oh, iya. Ngurus anak sebagai bapak. Terus masih handle juga sih. Jadi walaupun sudah ada beberapa karyawan kayak misal foto-foto artikel. Jadi walaupun sudah ada karyawan masih ada beberapa hal yang harus saya handle sendiri sama istri saya gitu. Sudah? Udah. Sudah. Tak kira lanjut. Saya pengen tahu nih apa namanya bisnisnya Mas Agung tentang Flika ini loh Mas. Kan saya lihat di sosial media itu kayak, wih, sewang rek penjualannya katanya awake kan loh. Lane awake. Iya kelihatannya. Gimana sih bisnis Flika mulai dari awal merintis karena setahu saya dulu ya namanya itu bukan Flika terus jadi Flika kemudian Iya betul. kembang gitu. Dari awal mulai merintis itu dari 2014 dulu ya. Itu namanya Mingle. Modal awal cuma 5 juta ya. Jadi gimana caranya modal awal itu hanya 5 juta sudah termasuk produksi, sudah masuk packaging dan lain-lain. Alhamdulillah udah jalan. Cuman karena range harga yang terlalu tinggi, dihargain 200 ribuan, 150 itu kelihatannya itu customer itu selektif sekali ya melihat harga segitu ya. Jadi di 2015 saya sama istri saya itu sepakat buat bikin brand yang range harganya lebih murah gitu. Jadi target marketnya diganti gitu ya? Iya betul. Di sekitar harga 50 sampai 80 ribuan gitu. Apalagi ganti nama itu kan semuanya harus ganti gitu Mas. Iya betul. Apakah ada kesulitan ketika membangun image baru ya dari Mingle kemudian ke Flika itu? Ya apa Mas? Oh, justru transformasinya itu loh, perpindahannya. kalau kita tidak melakukan perpindahan itu kita malah susah ya. Jadi Mingle itu udah jalan dengan brand image-nya yang harganya oke, harganya mahal ya. Menengah ke atas. Nanti kalau tiba-tiba harganya diturunin itu agak susah ya. Jadi akhirnya kita sepakat mulai nol aja lagi gitu. Saya kan juga pernah bisnis clothing dulu kan ya. Oke. Nggarap tas di Tanggulangin itu ya gitu. Apakah ada kendala
garapan molor, kemudian nggak selesai. Nah, Jadi kendalanya itu pasti di awal itu cari tukang ya, cari tukang jahit. Itu cari tukang saya sampai setahun. Jadi saya merasakan gimana rasanya udah ngasih DP, udah ngasih bahan, ternyata bahannya hilang, Oh, iya, tapi iya, nggak iya. jadi nggak jadi barang kita gitu. Terus udah nemu lagi, ternyata jadi artikelnya itu sebulan sekali itu. Bagi saya sama istri saya itu terlalu lama ya. Kalau selama setahun itu ya tetap berjalan ya, sambil kita cari plan B ya, cari tukang lagi. Jadi tukang yang udah nemu itu kita kasih terus orderan, sambil kita cari tukang jahit yang baru. itu ya perjalanan. Jadi memang nggak mulus Mas ya. Oh Ada pasti. Mungkin geronjal-geronjalnya. teman-teman ngelihatnya udah oke ya. Di awal sih 2015, 2016 pun itu saya masih berdua ya sama istri saya ya. Jadi masih packing sendiri, masih bales sendiri, masih berangkat ke logistik sendiri. Jadi sampai akhirnya di tahun 2018 itu saya baru hire karyawan gitu. Sing ketok iku enak ya Mas. Iya betul. Sing ketok iku enak. Soalnya ya dhewe iki jenenge gak enak gak usah diketokno wong. Ya. Dari seluruh apapun bisnisnya itu pasti ada namanya tantangan dan rintangan ya untuk Iya memulai. betul, ada naik turunnya lah. Naik turunnya. Oke ya, sekarang ya. Nah, sekarang ini kan pas ono wabah corona gitu Mas. Nah, pasti ada pengaruh dengan bisnisnya kan ya? Oh pasti. Pasti ya. Pasti Nah, ya. itu pengaruhnya kira-kira sampai sejauh mana gitu loh Mas? Alhamdulillah kalau Flika orderannya itu masih Relatif stabil ya. stabil enggak, cuman kita masih bisa ngomong itu oke karena kita langsung ke customer ya. Yang resellernya ini nggak bisa jalan gitu. Jadi yang beli barangnya dia itu nggak ada gitu. Karena customernya mereka itu reseller semua. Jadi kalau Flika alhamdulillah langsung ke customer, langsung retail ya. Langsung ke buyer, akhirnya balik lagi ini gimana caranya buyer-buyer itu masih mau beli barangnya Flika di suasana yang seperti ini Iya, gitu. Suasana kota santri ya. Gimana caranya kita harus survive itu Mas ya? Itu Iya. tantangannya ya Mas ya? Tantangannya gimana caranya kita nggak sampai PHK Karyawan itu ya. karyawan ya. Terus ini kan kemarin kan dengar-dengar mau grand opening Mas ya? Iya, Opening betul. store ini ya. Iya. Terus saya kemarin kan apalagi ngejar momen hari raya Idul Iya, Fitri betul. kan ya. Banyak teman-teman juga itu yang nyiapin untuk indie clothing dan lain sebagainya itu gagal total Iya, di betul. karena wabah ini ya. Untuk Mas Agung sendiri gimana? Ketika mau grand launching sebuah store yang sudah dipersiapkan lama kemudian gagal itu rasanya hatimu ya Mas? Rasanya Pertama itu ya sangat menyayangkan ya. iya. Cuman alhamdulillah dari tahun 2014 dulu Flika itu basicnya online ya. Jadi kita udah kuat di online dikarenakan dulu memang nggak ada modal. Jadi kita nggak bisa kontrak tempat Iya, iya. ya dan lain-lain. Jadi kita fokus ke online. Jadi sampai sekarang pun memang customer Flika itu udah kebiasaan online gitu. Ya emang sangat menyayangkan. Kita udah menggadang-gadang bakal ada customer dari lokal ya, Iya, iya. dari Sidoarjo sendiri. Ada beberapa customer sih yang masih pengen maksa datang ya. Jadi kita maksimalkan untuk COD di depan kantor biasanya, Oh, di gitu. depan toko. Di depan toko. Jadi nggak bisa milih. Cuman Milihnya via online itu ya. iya via online, langsung mereka ambil aja. Store tetap beroperasi cuma tidak menerima customer datang ya. Iya betul. Karena emang ya jenenge kecewa itu manusiawi ya. Manusia itu dibekali yang namanya rasa kecewa juga. Jadi so posisi nggak kecewa tentang hal seperti itu karena saya juga punya planning ketika tahun-tahun ini ya, apalagi menjelang Ramadan ini hampir semua orang lah punya planning dan lain sebagainya, entah itu terkait bisnis, entah itu terkait apapun, busing iso mudik gak situ mudik dan lain Iya sebagainya. betul. Nah, Iya. pasti punya rasa kecewa, tapi ya mau ADW cuma bisa berencana Gusti Allah sih nentukno Iya, kan ya. betul. Istilahnya cek tetap survive lah. Itu kiat-kiat apa sih Mas? Kira-kira loh ya. Untuk saat ini mungkin strongnya diturunin dulu ya. Jadi pokoknya bisa jalan dulu. Gimana caranya kalian nggak
nggak sampai pecat karyawan ya. Tetap cari sesuatu yang beda sama brand lain. Gimana caranya orang itu mau beli kita aja dulu. Betul, betul, ya. Jadi Tinggalkan idealisme itu ya. iya, betul. Iya, Jadi siap. gimana caranya orang itu dengan posisi yang sekarang itu masih mikir, oh beli ini kelihatannya masih oke gitu. Kita kan kemarin sempat bagi-bagi masker ya. Ada beberapa orang yang ngomong kalau nggak pengen beli tasnya Flika berarti nggak dapat masker dong. Akhirnya kita jualan masker dengan harga yang sangat murah ya. Akhirnya orang berbondong-bondong beli masker gitu. Lek misalnya wabah iki suwe Mas. Suwe embuh iku sampai karena penelitian itu ono sing ngomong sampai 2022 ada yang sampai akhir tahun ini sudah selesai ya. Istilahnya suwe lah. Kita nggak ngerti sampai kapan. Jadi sehingga kehidupan yang sekarang ini yang kita anggap sekarang itu kan nggak normal kan ya. Iya. Bagi kita itu nggak normal. Nah, itu nggak normalan ini lama kelamaan menjadi kebiasaan dan ini menjadi sebuah kenormalan baru ya. Oke. Menjadi the new normal. Kalaupun harus hijrah ke online semua ini Mas ya. Kabeh kudu wis ya apa caranya kudu dodolan online. Nah, itu apa yang harus disiapkan untuk bisa bersaing? Yang pertama itu kita harus tahu apa yang kita jual ya barang ya. Jadi kalau misal clothing atau fashion retail kayak saya, apa yang harus dijual, terus apa yang menjadi ciri khas brandmu. Nah itu kalian harus gali terus gimana caranya kalian itu ngomong ke customer kalian, ngomong ke calon customer kalian kalau brand saya itu punya ini, brand saya itu ciri khasnya seperti ini gitu. Jadi gimana caranya kita meyakinkan. Kita ngomong sebuah brand ya. Iya. Ya, kita ngomong sebuah brand itu setahu saya memang dari sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi sekitar 10 tahunan ini memang brand itu nggak dianggap eksis kalau nggak punya sosial media ya. Jadi Iya, betul. istilahnya mereka harus bisa eksis lah. Untuk sosial media oke ya. Maksudnya Instagram, Facebook dan lain-lain itu untuk istilahnya katalog ya. E-commerce kayak Shopee dan hal semacam itu kan juga masuk ke situ itu juga sebuah hal yang baru bagi kita gitu loh. Iya, betul. Gimana sih trik-trik agar jualan kita itu bisa lancar? Kalau saya kebetulan dari 4 tahun yang lalu itu udah jalan ya? e-commerce ya. Jadi teman-teman masih senang open booth di sini situ. Saya karena keterbatasan modal, jadi mau nggak mau saya udah jualan online gitu. Nah, menggiring pasar dari Instagram menuju ke Iya, mungkin betul. bisa dibuat link atau apa ya biar jadi mengarahkan pembelian itu langsung ke e-commerce gitu ya. Iya, betul. Di e-commerce-nya sendiri kan udah banyak promo-promo ya seperti free ongkir atau apa dan lain-lain. Tinggal kita gimana caranya menggiring customer kita itu. Kalau di Instagram ada ininya, tapi kalau di e-commerce udah tanpa ongkir dan lain-lain gitu. Itu harusnya owner tersebut bisa lebih memanfaatkan. Iya. Untuk pemuda yang mulai bisnis itu pesan-pesan Mas Agung itu apa kira-kira? Jangan patah semangat ya yang penting ya. Jadi habiskan jatah mudamu itu untuk gagal. Oh iya mantap. Soalnya setelah kalian itu sudah menikah dan punya anak itu kelihatannya lebih susah ya. Lebih susah. Jadi saya sudah merasakan. Bro, kamu. Jadi intinya jangan patah semangat. Jadi kalau misalnya teman saya udah ordernya sehari udah 100, saya ordernya masih 5, terus ordernya saya masih 3, terus memang terlihat seperti itu di awal. Jadi kalau kita di awal itu udah langsung lesu ya, kelihatannya aku nggak cocok jadi pengusaha deh. Kayak nggak cocok di bidang air ya, ganti tanah ini. Pernah bikin sesuatu ternyata gak laku akhirnya ya wis bikin apa? Kalau itu pasti ya. Jadi mungkin bikin model tas kita udah kadang-kadang wah ini mantap nih. Ternyata jualnya biasa aja. Oh iya. Yang kita mikirnya oh ini biasa aja pasti nggak laku, itu malah laku gitu. Malah berapa kali repeat order itu. Lebih ke gitu aja sih. Kondisi seperti ini kira-kira ada ide bisnis apa nggak? Mungkin bisnis makanan ya. Makanan ya. Makanan yang bisa jemput bola ya, seperti bisa diantar langsung ke customer ya. Jadi
salah satunya itu tadi ya kita menyiapkan kurir sendiri ya Iya. kalau bisa ya. Jemput bola. Oke, jemput bola. Jadi apapun usahanya itu sebenarnya masih berpotensi, cuma tinggal metode atau Iya. kalau bahasanya itu uslubnya itu diganti gitu yang lebih kekinian dan lebih apa namanya ya, bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang. Karena memang yang namanya dunia itu fitrahnya itu berubah. Nggak ono yang dunia itu bakal tetap seperti ini stagnan terus sampai beberapa tahun ke depan enggak. Jadi dunia itu bakal berubah. Ya, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya, itu pasti ada dinamika perubahan. Iya, Karena betul. ya itu mau bumi ini bergerak. Bumi ini bergerak, waktu terus berputar, orang pun berganti, ya semuanya berubah. Iya, iya. Mengikuti zaman. Begitu zaman lah, istilah gampang. Seperti di tahun-tahun 2000 berapa ya? 2000 zaman saya SMP kan dulu musim banget ya distro ya. Jadi kalau orang tahun piro? lupa saya. Oh iya. Pokoknya sekarang masih muda. Oh iya. Jadi SMP. atau SMP SMA itu kalau beli barang harus ke toko, harus ke distro ya. Nah, kalau sekarang udah di rumah kalian aja udah bisa. Ya. Jadi kalian punya barang 10, kalian foto-foto, kalian masukkan e-commerce itu udah bisa banget. Jadi modal di awal itu paling 500.000 udah bisa jalan, 500.000 jadi 700.000, 700.000 jadi 1 juta. Jadi Muter gimana? pokoknya diputer ya. Jadi gimana caranya kita ulet aja? Oke, terus iki pisan. Wani bahas riba didik gak? Oh ya, Wani ya? boleh. Oke. Karena memang orang bisnis memulai bisnis pertama itu kadang ya itu memberanikan diri untuk istilahnya utang bank lah, Mas. Iya. Nah, itu menurut sampean ya apa? Utang bank itu ada beberapa kebanyakan teman itu yang udah melakukan hal seperti itu nggak jalan gitu. Nggak jalan. Jadi kalau misalnya mau bahas itu pasti panjang lagi. Oh, panjang ya. Intinya di tahun 2014 dulu saya cuma modal 5 juta itu modal nabung ya. Jadi modal 5 juta diputar lagi sampai sekarang saya belum pernah utang bank sama sekali. Oke, mantap. Udah intinya itu aja sih. Istilahnya itu ya. Karena memang lek saiki njupuk bank iku Mas ya. Riba, terkait riba. Saiki pemasukan seret, cicilan pancet. Iya, betul. Kan? Iya. Nah, itu sing bahaya. Oke, jadi teman-teman kalau mau bisnis kita gunakan resource yang ada Iya, ya. Jadi betul. segala kemampuan yang ada. Jadi ojo terlalu muluk-muluk ngene Iya. karena belum tentu kita ketika memiliki banyak modal itu bisa mengelola dengan baik. Iya. Ya. Oke. Mungkin pesan-pesan Mas Agung buat pemuda-pemuda ini ya, buat biar mereka nggak gak gampang istilahnya gak kelimbruan kok gombal ngono sih ono gawe ne kono iku cek ngopi ya ono kancaku bro yo kon kenal pisan paling warung kopi tutup lho bro Cek dijangkruin ya. Wis warung kopi tutup dicangkruin. Nah, jadi istilahnya cek gak kelimbruan sih awakmu kanggo ngono lho. Nah, itu apa pesan-pesannya? Mungkin lebih disaring media yang dilihat ya. Iya, Jadi shit post tok di sini iya, ya. jadi ngelihat itu orang yang udah di atas kita, orang yang udah jadi. Saya sampai kapan kayak gini gitu. Nah, soalnya waktu itu terasa sangat cepat sekali ya. Nggak tiap hari ngopi. Ngopi gak apa-apa Mas, cuma iku mau ngerti waktu, ngerti Oh, gitu situasi ya. dan kondisi. Kon saiki iku gara-gara kon wingi rek. Ya. Iya, betul. Kon meneh iku ditentukan hari ini. Lek kon saiki ngelimbruan, ya dadi gombal kok ngono kan Iya, ya. betul. Istilahnya. Jadi kita apa ya? Kita lakukan semaksimal mungkin hari ini untuk hari esok yang lebih. Jadi gini, pandangan hidup seseorang itu ditentukan oleh idolanya juga. Betul. Ya kan? Jadi apa yang diidolakan itu yang menjadi pandangan hidupnya. Ketika saya mengidolakan orang-orang tersebut, aku ya pengen kayak wong iku. Entah itu mulai dari gaya hidup, entah itu jenis musik dan lain sebagainya, itu ngarahnya ke mereka gitu. Idola tersebut itu gak gawe seneng-seneng tok ngono ya. Iso gawe soro, iso gawe istilahnya bahasa niku suri tauladan yang baik ya kan ya. Akhirnya kemudian saya menemukan sosok lah Rasul kita ya. Itu sebuah sosok yang istilahnya komplit lah ya. Komplit dalam hal segala apapun. Gak mek seneng tok, soro iku ya ono dalane. Nah, Iya, betul. jadi teman-teman ini perlu yang namanya juga ganti idola mungkin ya. Nabi Muhammad yang dia opo lek ngarani ya
sing dilakoni wong saiki iku lek dipelajari iku ana carane. Ngono lho Mas ya. Jadi dhewe urip iku ana dalane ngono lho. Jadi itu ya mungkin yang bisa kita obrolkan karena memang waktunya sudah habis karena kita mau masuk maghrib. Insya Allah ngobrol online ini akan ada lagi ya minggu depan dengan narasumber yang berbeda. Oke, terima kasih banyak. Atau ada yang mau disampaikan lagi Mas Agung? Intinya jangan menyerah ya. Jangan Intinya menyerah, itu aja ya. Jadi kalau misal orderannya sepi, gimana cara orderan rame? Kalau misal udah digadang-gadang, wah ini puasa ini pasti mantap ini jualannya. Ternyata nggak jadi mantap ya. Yeah. Akhirnya ya pasti Allah itu memberi rezeki buat umatnya. Walaupun nggak sesuai ekspektasi umatnya, pasti akan diberi rezeki sendiri-sendiri. Dah itu aja sih. Rezeki wis ono sing naker lah. Iya, betul. Gopo Iya. kan. Ya. Oke, terima kasih. Gitu. Ada lagi mau disampaikan? Sudah ya? Dah, itu aja. Oke, terima kasih. Jadi, itu dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah.